Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Aga Kareba. Senang sekali saya Yunita Haruna kembali temani ke semua di program Poteret, panggung obrolan terkini. Dan pemirsa, saat ini kita sedang berada di kantor Golkar Makassar dan kita akan berbincang dengan Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Bapak Wahab Tahir. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat. Seperti biasa kalau ketemu Pak Wahab Tahir itu energik Pak ya. Baik, Pak Wahab Tahir, ini seperti kita ketahui bahwa sekarang di tahun 2022 ini otomatis sudah 2 tahun kurang lebih Pak ya kita dilanda pandemi. Kemudian pemerintah Kota Makassar seperti akhir-akhir ini sedang menggenjot vaksinasi. Bapak sudah vaksin ini? Sudah lah. Baik, vaksinasi sekarang kayaknya sudah di tahap ketiga ya Pak ya, booster ya? Booster. Baik, nah itu kan tentunya berdampak sama ekonomi, sosial, dan masih banyak lagi. Seperti apa dampak dari pandemi untuk Kota Makassar? Untuk itu kita akan berbincang bersama Pak Wahab Tahir. Baik, Pak Wahab, ini kesibukan akhir-akhir ini apa ini? Lebih banyak turun ke lapangan, mendengar cerita rakyat. Suka atau tidak suka, 2 tahun terakhir ini semua sektor sisi kehidupan dihantam oleh badai COVID-19. Masyarakat, rakyat membutuhkan kehadiran kita ini sebagai orang yang diberi mandat atas nama rakyat. Paling tidak memberikan ketenangan bagi mereka. Kalau kami sudah tidak ada, hilang, rakyat nanti tambah bingung kan. Ya, alhamdulillah, oleh karena perintah partai kita diharapkan tetap tuning, guiding di tengah-tengah masyarakat. Makanya kantor Golkar selalu terbuka, Pak. Ya, terbuka lah. Terbuka sampai jam 1 malam lah. Baik, baik. Ini tadi saya tanya sama produser, ini kita bahas apa ini? Semua misalnya kalau sama Pak Wahab Tahir. Baik, kalau begitu Pak kita satu persatu Pak ya. Kalau di bidang pendidikan Pak, seperti apa kita melihat di dunia pendidikan di Kota Makassar akhir-akhir ini? Jadi dunia pendidikan kita, pertama saya cerita APBD dulu ya. Untuk pertama kalinya selama saya jadi anggota DPR selama 3 periode dan ini masuk tahun ke-12 di pemerintahan Pak Dhani Pomanto inilah kemudian APBD itu tembus untuk dinas pendidikan tembus di 1 triliun lebih. Kalau ditanya kualitas pendidikan kita itu kena dampak yang sangat besar sekali. Dari simulasi yang dilakukan ternyata kita setingkat di bawah Kabupaten Nreka kualitas pendidikan kita. Itu hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Oleh karena itu di awal pemerintahan, di awal saya menjadi ketua komisi, yang pertama saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan seluruh stakeholder pendidikan. Kenapa kemudian apa istilahnya mutu pendidikan Makassar itu serendah di bawah kabupaten. Ternyata kemudian banyak faktor. Ternyata kemudian sumber daya manusia kita. Masa iya ada kepala sekolah yang tidak bisa mengoperasikan media sosial, mengoperasikan komputer, itu kan sangat memprihatinkan sekali. Nah, di era pemerintahan Pak Dhani setelah beliau terlantik, kita aktif beliau langsung memerintahkan agar seluruh kepala sekolah itu melalui tahapan proses cakep calon kepala sekolah. Nah, jadi pendekatan lebih pada pendekatan formalistik. Secara regulatif memang diperintahkan ya, sehingga mutu pendidikan alhamdulillah merasa baik. Tetapi sekali lagi saya katakan, dinas pendidikan ini dan lembaganya berisi orang-orang yang tidak semuanya terlalu baik, tidak semuanya terlalu pintar. Oleh karena itu kita dorong kepada Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto untuk melakukan setting habis terhadap seluruh jajaran struktural dinas pendidikan kalau ingin memajukan pendidikan di Kota Makassar. Tidak ada lain, tidak ada kompromi. Yang dilakukan adalah mengganti secara keseluruhan di jajaran pejabat struktural dinas pendidikan. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa tidak semuanya mereka itu orang baik. Tidak semuanya orang baik. Baik. Masih bahas soal dunia pendidikan, Pak. Ya. Sekarang kan sudah dimulai 100% tatap muka, Pak ya.
dan siswa beserta guru juga divaksin untuk booster. Ya. Ini bagaimana Pak melihat? Sudah 100% loh Pak. Bahkan sekarang ada yang namanya varian baru Pak ya? Varian baru. Omikron. Ini Omikron. bagaimana nih Pak? Ada keresahan ibu-ibu di rumah nih Pak? Iya, yang namanya orang tua pasti resah. Betul. Resah anaknya tidak sekolah, Ya. resah anaknya sekolah online. Sekarang kita lakukan pendidikan tatap muka setelah melalui tahapan yang panjang berdasarkan standar operatif prosedur yang kita buat bersama pemerintah kota, Dinas Pendidikan, DPR, Komisi D. Kemudian tiba-tiba kita dihantam oleh Omikron itu tadi. Suka atau tidak suka, ini menimbulkan lagi rasa kekhawatiran kita. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, hal-hal yang bersifat teknis kita serahkan kepada pemerintah kota. Kita percayalah pada pemerintahan ini dengan Dinas Pendidikan dia akan bekerja lebih baik untuk anak-anak kita. Coba bayangkan kalau kita kembali pada soal mutu pendidikan, salah satu penyebab penurunan mutu pendidikan kita di Makassar ini di samping sumber daya manusia tenaga pendidiknya yang memang di bawah standar. Anak-anak kita 2 tahun terakhir itu melakukan pendidikan sistem online. Luar biasa itu. Yang tambah pintar orang tuanya, bukan anaknya gitu. Oleh karena itu menurut saya kita dukung pendidikan tatap muka ini 100% di Kota Makassar, tentunya dengan beberapa standar operatif prosedur dalam rangka mengantisipasi keadaan memburuk. Kita juga berharap Makassar baik-baik saja, insya Allah baik-baik saja, tapi dengan catatan bahwa kita sudah siapkan opsi keadaan darurat, apabila terjadi keadaan darurat kita sudah siapkan opsi-opsi. Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak mau anaknya divaksin Pak? Kan soal vaksin itu kan lebih pada pendekatan mengedukasi orang. Vaksin sekarang kan era digitalisasi, era informasi warawiri, orang nggak bisa dilarang untuk mencari informasi. Kemudian mayoritas orang tua kekhawatiran mereka terhadap vaksin karena melihat beberapa berita dampak daripada vaksin itu. Tetapi kalau peran pemerintah kita semua ini hadir memberi edukasi, insya Allah saya pikir itu akan berhasil. Tetapi sekali lagi model pendidikan yang terbaik adalah model pendidikan mengedukasi orang, memberi teladan kepada orang. Kalau kita perintahkan vaksin, kita harus vaksin. Jangan kita suruh orang vaksin, baru kita sendiri nggak vaksin kan seperti itu. Soal anak-anak lansia itu menjadi target karena dari sekian puluh persen dari target nasional, memang yang rendah itu orang tua lansia. Sehingga pemerintah kota bersama Forkompinda kemudian duduk bersama menggencarkan menjemput bola untuk menaikkan target vaksinasi lansia. Baik. Selanjutnya berdampakkah kira-kira Pak pandemi untuk infrastruktur di Kota Makassar? Tapi kita tahan dulu Pak. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali bersama Anda di program Poteret, panggung obrolan terkini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya sih ya, bahasa kerennya ngopi-ngopi sore. Oke, saya terima keputusan itu. Penasaran dengan kisah hidupnya yang luar biasa ya? Kalau di total nih deh. Itu ya? Bukan, belum nih. Itu nggak ada saya urusan cewek. Memperkenalkan budaya Jepang atau mempromosikan budaya Jepang ke masyarakat Salga. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di program Poteret, panggung obrolan terkini. Kita masih bersama dengan Bapak Wahab Tahir. Baik Pak Wahab Tahir, kita bahas soal infrastruktur Pak, di Kota Makassar. Tadi sebelum break Bapak bilang kalau bahas soal berdampak tidak berdampak pasti berdampak. Ini seperti apa Pak dampaknya? Coba bayangkan ya, proses penganggaran di APBD ini kan kami terlibat sebagai anggota DPR. Saya bangga, saya ketua komisi, saya ketua fraksi. Semua hal yang telah kita rencanakan di Pagu 2021 batal dilaksanakan karena tiba-tiba ada virus yang namanya coronavirus 19, sehingga semua anggaran direfokusin dalam rangka mengantisipasi keadaan darurat. Kita berharap di 2022 ini tidak terjadi lagi seperti itu. Makanya kita dorong pemerintah pada ini untuk kemudian meletakkan proporsi APBD itu 2022 dalam proporsi optimisme. Begitupun target PAD kita optimisme. Tapi kan di akhir tahun kemarin kita diperhadapkan lagi ada varian baru. Ini juga yang membuat kita was-was. Mudah-mudahan saja tidak terjadi keadaan yang memburuk. Kalau terjadi keadaan memburuk, pasti semua pagu anggaran infrastruktur pasti dipangkas semua untuk
mengantisipasi keadaan terburuk. Karena prinsip kerja pengelolaan pemerintahan atau pengelolaan negara yang benar adalah menyelamatkan rakyat jauh lebih penting daripada melakukan pembangunan. Untuk apa kita melakukan pembangunan kalau kemudian rakyat kita sakit dan mati? Ya, gitu. Oleh karena itu, mudah-mudahan saja itu tidak terjadi. Kalau terjadi keadaan darurat, terburuk, pasti kita dorong pemerintah untuk memangkas seluruh anggaran biaya infrastruktur kita untuk kemudian menyelamatkan rakyat, menjamin skala prioritas, Pak. Ya, skala prioritas itu penting. Baik. Seperti apa Pak melihat program terkait pandemi, program dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nih Pak Dhani dan Ibu Fatma? Kan kalau bicara program, yang namanya harapan, asumsi, target dan kinerja itu kan itu bisa terukur secara objektif. Ada kontainer, ada detektor, ada gerakan Makassar Rekap. Semua itu akan melalui semua tahapan proses dan kemudian akan diuji secara objektif. Kalau kemudian hari ini masih ada perdebatan, ya itu karena prosesnya masih berjalan kan. Tidak ada yang bisa instan. Pemerintahan melakukan proses perencanaan dan menyiapkan anggarannya. Kemudian hasilnya dan manfaatnya kita akan lihat nanti. Seiring berjalannya proses pelaksanaan kegiatan ini. Menghadapi COVID ini kan tidak mudah, Pak. Jangan bicara Makassar, negara saja di berbagai belahan dunia minta ampun dengan COVID ini. Negara modern saja kayak daratan Eropa kan kolaps dengan varian baru ini. Ya kita berharap karena masyarakat kita ini dalam perspektif agama punya keyakinan yang tinggi, insya Allah mudah-mudahan dia bisa keluar menghadapi COVID. Ya sehingga program apapun juga yang digerakkan oleh pemerintah berpulang ke manusianya, rakyat kita. Ya kita berharap rakyat kita patuh dan disiplin. Dan alhamdulillah Makassar ini kan masuk kategori masyarakatnya masih patuh. Sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir. Insya Allah kita tahun ini baik-baik saja. Baik, Pak Wahab, ini kemarin banyak menuai kritik terkait program Wali Kota terkait kontainer nih, Pak. Ya. Menurut Pak Wahab Tahir sendiri seperti apa, Pak? Ya bukan Makassar kalau tidak rame kan. Di Makassar ini selalu ada yang rame, selalu ada isu kan seperti itu. Makassar ini tingkat partisipasi orang terhadap politik itu di atas 80%. Dalam beberapa riset yang dilakukan di warung kopi dan kafe-kafe, diskusi yang paling bagus itu adalah diskusi politik. Tapi orang Makassar paling tidak mau didatakan dia politisi. Ya. Disitulah ambivalennya gitu. Kalau pro kontra biasa lah. Di Makassar ini apa sih yang jadi pro kontra? Semua di pro kontrakan. Tetapi sekali lagi karena dalam bingkai hidup bermasyarakat berakyat, kita tetap berikan standar operatif prosedur. Silahkan yang pro, silahkan yang kontra. Kemudian kita dulu bersama mencarikan solusi yang terbaik. Prinsip saya sebagai ketua fraksi Golkar maupun sebagai ketua Komisi D, anggota DPRD 3 periode adalah terlepas dari segala macam perdebatannya, yang penting rakyat kita terjamin kesehatannya, rakyat kita terjamin keselamatannya, karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan kita masing-masing soal tanggung jawab kita sebagai pemimpin rakyat yang diberi amanah oleh rakyat. Seperti itu. Jadi kalau mau berdebat ya silakan saja. Orang Makassar biasa lah berdebat. Tidak ramai Makassar kalau tidak ada perdebatan. Itulah hebatnya Makassar sebagai kota metropolitan. Hal yang kecil-kecil aja didiskusikan. Jadi Pak Wali silakan jalan. Dan ingat teriakan dari orang-orang yang tidak terlalu senang dengan program kita itu anggap saja sebagai sebuah pemicu adrenalin kita untuk bekerja lebih baik. Karena kebenaran yang absolut itu adalah kebenaran Tuhan. Manusia, kebenaran yang disampaikan oleh manusia itu bukan kebenaran absolut. Itu proses ujian. Dan hari ini pemerintahan diuji oleh teriakan-teriakan pada kelompok orang yang tidak terlalu pro terhadap kegiatan-kegiatan tadi. Jadi asallah kita aja anggota DPR ini masih dikritik. Bagaimana dengan yang kerjanya tidur makan gaji? Baik, ini kita bahas sumber daya manusia Pak di Kota Makassar ini yang lagi ramai mungkin bahas soal guru honorer, kemudian tenaga honorer nih Pak di Kota Makassar. Seperti apa Pak? Kan kita dikagetkan, ini tahun 2022 ini memang tahun keprihatinan. Belum sempat kita masuk lepas dari tekanan coronavirus COVID-19, tiba-tiba kita diperhadapkan varian baru. Dikagetkan tiba-tiba ada pasien varian baru Omicron itu tadi.
Iya. Kemudian tiba-tiba Menpan RB mengeluarkan lagi surat bahwa tidak ada lagi tenaga kontrak tahun 2023. Yang ada itu adalah tenaga outsourcing. Saya tidak boleh mengkritisi lebih lanjut karena saya tidak pernah melihat permennya ya. Karena basically ilmu saya hukum, saya dalam mengkritisi sebuah kebijakan saya harus lihat dulu kebijakan itu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa tidak adalah negara ini yang tidak menginginkan rakyatnya menjadi lebih baik. Tidak mungkin kebijakan seperti itu kemudian mendegradasi seluruh potensi sumber daya manusia kita. Kalau mau jujur, 90% pekerjaan pemerintahan ini maupun di sektor perusahaan daerah termasuk bertumpu di tenaga kontrak. Nah kalau ini mereka dilikuidasi, habis ini. Saya pasti habis, pastikan habis karena tidak siapa yang mau kerja. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini karena sebuah kebijakan yang bersifat nasional, kita belum baca habis, pemerintah kota juga belum menyampaikan ke kita hal-hal pandangan mereka terhadap isu tenaga kontrak ini. Tetapi tidak mungkinlah pemerintahan itu akan mentelantarkan rakyat. Baik, Pak, kita break dulu. Tapi habis ini kita masih akan kembali lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Potek Panggung Obrolan Terkini. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di program Potek Panggung Obrolan Terkini, dan di samping saya masih ada Bapak Wahab Tahir. Sudah tiga periode di DPRD Kota Makassar, tapi energinya masih sama seperti awal-awal bertemu Bapak. Awal-awal saya ketemu Bapak awal menjabat 2009 Pak ya. Sampai sekarang energinya masih sama ya. Baik. Pak, ini kita bahas soal Perusda nih Pak. Ya. Perusda seperti apa Pak? Apakah memberikan dampak positif nih untuk PAD Kota Makassar? Ya. Saya harus jujur nyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pak Wali Kota dalam rangka melakukan pembenahan infrastruktur pusat daerah ini itu kelihatan dampak positif. Target PAD kita naik, layanan kita menjadi naik. Pusda itu kan dua, Ji. Pertama layanan, kedua target pendapatan. Nah, pendapatan itu kemudian berkontribusi terhadap pembangunan melalui namanya dividen. Nah kalau ada perusahaan daerah dikelola mutu layanannya standar-standar, dividennya tidak ada apa, itu memang perusahaan nenek moyangmu, itu kan perusahaan pemerintah daerah. Sehingga menurut saya langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Makassar Pak Dhani dalam melakukan pembenahan sudah benar, sudah tepat. Kita berharap pemerintahan ini segera melakukan membuka pendaftaran secara terbuka untuk rekrutmen secara definitif terhadap seluruh infrastruktur baik badan pengawas maupun direksi. Saya ini sebelum jadi anggota DPR mantan Perusda. Saya kepala unit 4 tahun, kepala unit PD Pasar. Jadi tahulah saya kalau soal perusahaan daerah. 5 tahun saya di Komisi B, komisi yang melakukan pendampingan khusus soal Perusda. Jadi kalau kami mendorong dilakukan resetting habis, itu karena dalam rangka menyelamatkan aset pemerintah kota. Apa itu aset pemerintah kota? Aset Perusda kita. Masa ada perusahaan daerah merugi terus, masa ada perusahaan daerah gajinya tidak terbayarkan secara utuh, nah, sementara pada level menengah ke atas gajinya terbayarkan secara utuh. Ini kan lucu menurut saya. Masa ada perusahaan daerah dia merugi tapi membuka terus rekrutmen pegawai. Kan lucu ini begini. Karena menurut saya kita dorong Pak Wali untuk segera melakukan pembenahan. Nah, hari ini sudah lakukan pembenahan. 1 bulan terakhir ini kita sudah dapat laporan di salah satu perusahaan daerah yang menitipkan layanan di pasar, target pendapatan itu naik 100%. Coba bayangkan Kak, ini kalau dari awal pemerintahan Pak Dhani dilakukan hal itu, maka dividen kita cukup besar lah untuk pembangunan ini. Oleh karena itu ya kita doronglah pemerintahan ini. Soal masih ada hal yang perlu didiskusikan, ya namanya sebuah kebijakan. Kebijakan manusia itu bukan kebijakan sebuah kebenaran yang sifatnya absolut. Kebijakan absolut itu kebijakan Tuhan.
kebijakan manusia itu pasti dalam diskusi. Yang namanya manusia, kebijakan Tuhan saja dia mau diskusikan. Apalagi kebijakan manusia memang. Oleh karena itu menurut saya, biasa lah. Silakan Pak Wali jalan terus, lakukan pemenahan. Kita dorong kalau bisa, jangan terlalu lama lah. PJ, PLT semua segera dibuka pendaftaran kepada seluruh warga Kota Makassar. Silakan yang punya kompetensi, punya sumber daya manusia bagus, punya integritas, dedikasi, silakan lakukan pendaftaran menjadi badan pengawas, menjadi direksi di pusat daerah. Intinya dua, apa itu? Sukses peningkatan kualitas layanan dan sukses dividen bagi kontribusi pembangunan Kota Makassar. Jadi solusi yang ditawarkan DPRD harus rombak terus dah Pak ya? Ya rombak, mana mempertahankan orang-orang yang tidak punya kualifikasi. Coba bayangkan, ada sebuah perusahaan daerah, target pendapatannya naik, tapi belanja operasionalnya juga naik. Apa yang didapatkan? Tidak ada, nihil. Jadi kalau begitu, target pendapatan itu kemudian habis dibelanjakan untuk kepentingan perusahaan. Targetnya dia, memang perusahaan itu perusahaan pribadi, itu perusahaan milik pemerintah Kota Makassar. Ownernya itu Wali Kota Makassar. Wali Kota Makassar harus ambil tindakan tegas soal itu. Hari ini sudah dilakukan dan hari ini kita sudah nikmati. Kalau kemudian masih harus ada yang pro kontra, biasa lah. Kira-kira seperti itu. Baik, ngomong-ngomong soal Perusda, kita langsung teringat sama terminal nih Pak, yang tidak pernah selesai masalahnya dari tahun ke tahun. Menurut Pak Wahab Tahir seperti apa? Tidak bisa selesai terminal itu diakibatkan, pertama saya harus nyatakan pengelolaannya yang tidak maksimal. Sumber daya manusia kita tidak punya keberanian melakukan mengambil kebijakan-kebijakan yang kemudian meningkatkan layanan dan kualitas layanan dan pendapatan. Kedua, di Makassar ini kan ada keengganan orang untuk masuk ke terminal. Karena di terminal itu terlalu banyak sumber-sumber pendapatan yang tidak benar dalam tanda petik, yang kemudian membuat orang bosan, Pak. Sehingga orang lebih suka naik di PO ya, di stasiun-stasiun bus, bahkan di pinggir jalan. Ya, pinggir jalan. Kenapa? Bahkan memicu maraknya lahirnya terminal gelap. Karena kenapa? Kita gagal menyajikan kualitas layanan kita di terminal. Nah, kalau kita sukses menyajikan kualitas layanan kita di terminal, nggak mungkin lah orang mau naik di pinggir jalan. Contoh aja di Jawa, contoh aja di Jakarta, kayak Surabaya. Ada nggak orang yang mau naik bus di luar stasiun Bunga Rasih? Enggak lah. Karena kenapa? Kualitas layanan terjamin, keamanan. Hari ini kalau mau ke terminal di Goldaya, waduh, repotnya luar biasa. Oleh karena itu kita dorong lakukan pemenahan. Memang di terminal itu dibutuhkan ekstra keberanian. Karena dalam perspektif budaya kami, karena kami orang Sulawesi Selatan, ada 3 tempat yang memang agak rawan. Apa itu? Terminal, pasar, dan bioskop. Ini memang ada premannya semua ini. Tapi sekali lagi saya katakan, pendekatan kita pakai pendekatan mengedukasi orang, melalui pendekatan nurani, lantas memberi teladan. Kalau kita mengharapkan orang tertib, kita yang pertama harus tertib. Jangan kita orang, kamu tertib, baru kamu yang tidak tertib, begitu. Itu namanya tidak teladan. Baik. Dan seperti direksi biasa. kemarin gagal menjadi teladan yang baik di terminal. Seperti biasa senyum-senyum terakhirnya itu Pak Wahab Tahir itu mengandung ini ya, ribuan arti ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, habis ini kita masih akan berbincang dengan Pak Wahab Tahir, tentunya lebih menarik lagi. Tetap di Ainis Makassar dalam Potret, Panggung Obrolan Terkini. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan masih bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar 3 periode. Ini pertanyaan saya mungkin agak lucu Pak ya. Tidak bosan Pak jadi anggota Dewan Makassar? Saya sebenarnya kalau ditanya itu saya personal sekali ya. Saya sebenarnya dalam cita-cita saya tidak pernah punya cita-cita menjadi seorang politisi. Cita-cita saya sebenarnya ingin jadi jaksa, karena basic ilmu saya hukum. Tapi terjadi sebuah peristiwa politik, saya bermuara di partai politik, dan kemudian di dalam itu saya banyak belajar. Ternyata
manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di DPR itu saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya bisa membagi pendapatan saya bisa membagi pernyataan saya untuk kepentingan. Paling tidak kehadiran saya di DPR memberi kontribusi untuk pembangunan kota ini dan menjadi penyambung lidah rakyat. Kalau ditanya tidak bosan, pasti saya tidak bosan. Gajinya tinggi. Baik. Pak, 3 periode di DPRD Kota Makassar bukan hal mudah, Pak. Bukan hal mudah tentunya. Apa kuncinya, Pak? Kan pertanyaanmu ini kayaknya sudah ulang-ulang berapa kali. Iya. Kuncinya itu gini. Iya. Kita tidak bisa hilang dalam pikiran dan sanubari rakyat. Politisi yang handal menurut saya adalah politisi yang mampu hadir terus dalam pikiran dan hati rakyat. Sehingga pilihan itu menjadi sangat objektif karena dipengaruhi oleh subjektivitas pikiran dan perasaan. Politisi akan gagal kalau dia kemudian tidak terframing dengan baik dalam pikiran dan hati rakyat. Nah, hari ini yang saya lakukan seperti ini. Dalam berbagai kesempatan banyak orang bertanya, Pak Wahab itu anggota DPR ya? Saya bilang iya. Dari mana kau katakan saya bukan anggota DPR? Oh, ternyata dari cara berpakaian. Saya jawab bahwa wakil rakyat yang baik itu adalah wakil rakyat yang mampu beradaptasi dengan cara berpakaiannya rakyat. Kira-kira begitu. Baik. Kan Bapak ini sudah 3 periode nih, Pak. Tentu sudah hafal betul bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, kemudian dengan pemerintah. Apa nih Pak yang menjadi kendala nih Pak selama 3 periode? Kendala yang paling terasa adalah pertama begini, masyarakat itu menginginkan kita ini serba serba cepat. Mereka kadang tidak mau paham bahwa dalam tata kelola pemerintahan ini ada namanya legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Mereka nggak mau paham. Sehingga itu tadi kita kembali mengedukasi mereka, memberikan pemahaman, tetapi standar layanan kita memang harus bagus. Karena semakin cerdas pertanyaan dan kualitas keluhan rakyat, maka kita dituntut juga semakin cerdas dan qualified dalam memberikan solusi dan jawaban. Kalau tidak, mereka nggak hitung gitu. Jadi yang namanya rakyat ya, pastilah ya, rakyat itu kan konotasinya umat. Ya kalau kita bicara umat, soal keumatan, ya kita harus pandai lah melayani mereka. Melayani umat itu tidak mudah. Dalam risalah kenabian saja, umat kadang-kala melawan Pak yang namanya nabi, apalagi kami. Kuncinya standar kualitas layanan yang harus paripurna, kualifikasinya harus baik, dan sekali lagi kita tidak boleh tertinggal dengan pergerakan waktu dan zaman yang berbeda. Ilmu kita harus lebih bagus, literasi dan literatur kita harus lebih bagus. Baik, Bapak sekarang ada di DPRD Kota Makassar, Komisi D, Pak, Ketua Komisi D. Kedepannya nih Pak, apa yang ingin dicapai? Apakah akan ke provinsi atau mungkin DPR RI atau mungkin Makassar begitu? Kalau ditanya itu sebenarnya cita-cita tertinggi saya selalu bermimpi mau jadi anggota DPR RI. DPR RI. Ya, tapi sebagai kader yang patuh terhadap pimpinan, kader yang patuh terhadap kebijakan partai, saya serahkan ke partai. Tapi kalau disuruh memilih sih sebenarnya DPR RI. Kalau disuruh ke provinsi dari ke kota. Lebih kota Pak ya? Iya, lebih kota. Baik. Ya, Pak, di luar sana tentunya banyak milenial Ya. yang melihat Bapak ini mungkin sudah merupakan tokoh politik di Kota Makassar nih Pak. Ingat Pak Wahab tadi tentu ingat Golkar, ingat DPRD Makassar Pak ya. Baik, banyak milenial yang ingin juga terjun ke dunia politik seperti Pak Wahab Tahir. Apa nih Pak kunci apa nih Pak yang akan disampaikan kepada milenial yang ingin ikut jalurnya Bapak di politik? Kepada seluruh milenial yang ingin jadi politisi, pertama konsistensi. Konsisten dulu. Milenial, anak muda, para pemuda-pemudi kita, apapun latar belakang ilmu dan pekerjaan kamu, konsistensi, istiqamah terhadap sebuah hal yang telah kita sampaikan. Contoh misalnya, kalau kita berjanji pada seseorang bahwa begini, harus begini, jangan coba-coba begitu. Karena integritas kita jadi taruhan. Kenapa kemudian terjadi banyak anak-anak kita menjadi gagal dalam proses menggapai ilmu dan cita-citanya?
Karena soal integritas mereka tidak punya integriti, tidak punya dedikasi dalam menjalankan amanah kita. Jadi kalau adik-adik mau jadi politisi, modal utama yang kau harus lakukan adalah istiqamah, konsisten pada jalur yang kau tempuh. Dan ingat, menjadi politisi jangan berharap menjadi kaya. Karena politisi itu investasinya adalah investasi sosial. Kalau you tidak dapat di kursi DPR, you dapat nanti di akhirat nanti. Begitu spektrum berpikirnya. Nah, kalau you menghitung, adik-adik saya menghitung semua aktivitasnya itu berorientasi kursi, kalau gagal dia patah hati. Tapi kalau dia melihat politik itu dalam spektrum jangka panjang, maka investasi sosial itu adalah menuju DPR, kalau gagal itu menuju akhirat. Pesan moral itu yang harus ada. Tapi konsisten, integritas dan memiliki dedikasi. You masuk di DPR, you perlihatkan kualitas Anda sebagai milenial yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tidak boleh lagi ada zero di situ. Namanya milenial harus lebih baik. Nasib bangsa ini kan di tangan pemuda, bukan di tangan orang tua. Kan pesan para orang tua kita seperti itu. Berikan aku pemuda, maka aku getarkan dunia ini. Tapi kos politik Makassar tinggi, Pak. Soal kecerdasan saja dalam mengelola. Gini kan, saya kalau bicara uang, saya tidak akan mungkin jadi anggota DPR. Saya siapa sih saya? Saya orang lahir dari lorong sempit, ganggang sempit. Gitu. Tapi saya punya integritas, saya punya dedikasi. Saya mampu meyakinkan rakyat. Kalau saya jadi wakilmu, saya akan jadi wakil yang baik. Dan hari ini saya buktikan. Kalau hari ini saya pontang-panting misalkan cari sesuatu dan saya harus membagi itu, ya saya harus lakukan itu. Bukan berkata ria dan sombong. 60% pendapatan saya itu memang saya tumpahkan untuk mengelola rakyat dan diri saya. Kita pasti mau berbincang dengan Pak Wahab terakhir ya, kalau perlu sampai besok lusa ini Pak. Tapi terakhir Pak, karena kita sudah ada di penghujung acara. Apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat begitu? Apa harapannya Pak? Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Potret Panggung Obrolan Terkini. Masih dengan Pak Wahab Tahir. Pak Wahab, kita bahas perda nih Pak. Menurut Bapak perda apa saja sih Pak yang saat ini menurut Bapak dijalankan dengan baik Pak? Yang baik dulu. Ya, seharusnya peraturan daerah itu kan basically-nya itu adalah sebuah peraturan yang mengikat semua orang secara wajib dalam sebuah daerah wilayah hukum administratif. Kalau ditanya kerja mana kayak baik, hampir semua perda dilakukan dengan baik. Ya. Hanya sekali lagi proses pelaksanaannya itu butuh ujian karena pasti banyak kendala kan di lapangan. Karena menerapkan sebuah aturan hukum yang pertama dibutuhkan itu aturan itu ditahu dan dimengerti oleh rakyat. Hukum akan berlaku kepada orang yang dianggap tahu dan mengerti terhadap aturan itu. Hukum tidak berlaku kepada orang yang tidak tahu dan mengerti aturan. Jadi aturan yang baik itu adalah aturan yang kemudian sosialisasinya, edukasinya bagus. Itu yang penting. Nah, kalau saya sih orang hukum, kalau ditanya lebih baik Wahab yang mana lebih bagus? Aturannya yang baik atau pelaksanaannya yang baik? Saya jawab dengan tegas, pelaksanaannya yang baik. Soal aturan gampang kita tinggal Pelaksananya dulu. Dan hari ini kendala utama kita di pelaksanaan. Dalam budaya orang Selatan, dalam budaya Bugis Makassar ada namanya Sipaka Tahun, ada namanya Sipaka ini. Coba bayangkan, dia PK5 menggunakan bahu jalan, tapi dia keluarganya Pak Wahab, malu itu Satpol PP, nggak mungkin lah Satpol PP tegur. Karena budaya itu kan. Tapi kalau kembali pada basic ilmu hukum dalam proses pelaksanaan, tidak terbang tinggi. Biar keluarganya Pak Wahab harus ditertibkan. Nah, benturan-benturan itu dapat diselesaikan melalui komunikasi namanya edukasi dan sosialisasi. Di tahun 2022 ini Pak, perda apa Pak yang saat ini lagi dibahas di DPRD? Aduh, banyak sekali
sekali perda. Banyak sekali. Sekali perda yang saya ingat itu revisi RT RW, rancangan tata ruang wilayah. Karena ada perintah undang-undang yang memungkinkan kita melakukan revisi RT RW. RT RW kita ini kan menjadi sumber acuan bagi seluruh perda-perda lain. Ya kita berharap tahun ini bisa selesai. Dan memang pemerintahan Pak Dhani selalu berhadapan dengan RT RW. Rancangan tata ruang wilayah. Di pemerintahan Pak Dhani RT RW Makassar disahkan. Di periode pemerintahan Pak Dhani yang kedua kemudian dilakukan revisi. Itu berat. Dan hari ini rukun tetangga dan rukun RW juga bikin ribut. Dan di hari ini juga banyak sekali orang yang mau jadi RT RW, Pak. Jadi RT RW. Kenapa itu Pak kira-kira? 5 tahun lalu Pak Wali mampu mengangkat harkat dan martabat mereka melalui sebuah produk politik yang namanya pemilu raya. Mengangkat harkat mereka diberi uniform, diberi santunan yang cukup bagus, ada kepedulian. Tapi kemudian hari ini menjadi bahan perebutan karena itu tadi bahwa orang melihat bahwa ada manfaat menjadi seorang RT atau RW. Nah, ya kita berharap karena Pak Wali sudah mengatakan bahwa pemilu raya dia tidak akan mendegradasi putusannya yang kemarin bahwa seluruh RT RW itu adalah produk pemilu raya, produk demokrasi, maka insya Allah tahun ini juga kita akan lakukan pemilu raya. Jadi kepada seluruh ketua RT RW jangan diragu, siapkan saja dirimu yang mental untuk bertarung kembali. Kalau Anda baik, Anda akan terpilih kembali. Kategori baik untuk jadi RT RW seperti apa, Pak? Ya layanan toh. Ukuran objektifnya layanan. Jangan kau jadi ketua RT, ketua RW, rumahmu tertutup terus, dikatok-katok kau tidak bangun. Diketuk-ketuk kau tidak bangun. Berarti Anda gagal melakukan layanan paripurna. Kalau ada yang ribut-ribut, ya Makassar ini kan tidak ramai kalau tidak ada heboh-hebohnya. Biasa lagi. Apalagi kamu tanya? Baik. Seperti apa Pak dukungan DPRD Pak buat RT RW? Fungsi kami fungsi penganggaran. Kita lakukan fungsi pengawasan. Kalau pemerintahan butuh backup dana anggaran untuk dalam rangka pemberdayaan seluruh RT RW kita, kenapa tidak? Nah, tapi sekaligus kita melakukan pengawasan. Apa benar anggaran ini dilaksanakan dengan baik? Apa benar anggaran ini sudah berjalan dengan para proporsinya? Jadi silakan saja. Di RT RW ke depan memang banyak yang mau karena beban dan kewajibannya berbanding lurus. Rekrutannya seperti apa ini Pak? Pemilu raya toh? Pemilu. Iya loh, nggak boleh tujuh-tujuh. Memang di makanan ditujuh-tujuh. Misalnya saya tetangganya Pak Wahab Tahir, boleh Ya. saya jadi RT RW begitu Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa saja. Yang penting jangan saya. Baik. Saya cukup jadi anggota DPR saja. Baik. Soalnya saya mau tanya begitu Pak, soalnya kameramen kok mesti jadi RT RW. Bisa. Daerah Pampang dan sekitarnya. Daftar saja. Oh begitu. Daftar saja dan jangan berharap ada perlakuan istimewa. Baik. Ini saya himbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Makassar yang bercita-cita jadi anggota RT RW, jangan minta kebijakan atau minta perlakuan khusus dari yang namanya wali kota Makassar sehingga Anda bisa jadi ketua RT RW. Jangan, karena apa yang Anda lakukan adalah mencederai proses demokrasi dan membuat legasi pada dunia para pemerintahan menjadi tidak baik. Wali kota saya jangan, apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Oke. Saya percaya Pak Wali tidak mungkin lah. Pak Wali itu seorang pencetus demokrasi sejati di Makassar. Baik, Pak Wahab Tahir, karena kita sudah ada di akhir kebersamaan kita di program Poteret. Sebenarnya masih mau berbincang-bincang lama nih sama Pak Wahab Tahir. Tapi apa Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat, harapannya untuk Kota Makassar ke depan? Ya, saya menghimbau kepada seluruh warga Makassar, pada seluruh keluarga besar saya, sahabat tangku yang asing. Pertama, hati-hati ada varian baru. Varian baru ini sangat cepat menjelajah dan kemudian potensi kedaruratannya tinggi. Jangan juga panik, tingkatkan disiplin hidup kita, hidup bersih, hidup sehat. Kalau ada apa-apa, segera kontak seluruh jajaran dinas kesehatan pemerintah kota itu, kemudian segera diantisipasi. Jangan panik, sekali lagi saya katakan jangan panik, kalau ada apa-apa bisa hubungi. Saya juga sebagai anggota DPR siap dihubungi 1 kali 24 jam dalam rangka peningkatan kualitas kita. Dan yang terpenting, kedua adalah
terus melakukan pendekatan diri kepada Tuhan. Jalan terakhir yang bisa kita lakukan adalah berserah diri kepada Tuhan. Kalau sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini, kita semua kecil di hadapan Tuhan kita masing-masing. Baik. Pak Wahab, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih atas bincang-bincang yang sangat menarik. Baik, dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Wahab Tahir, Ketua Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat. Saya Yunita Haruna pamit, semoga Anda bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita kita hari ini di panggung obrolan terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam lagi kepada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.